Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kita akan membahas tentang state pada PHP. HTTP merupakan suatu protokol yang bersifat stateless. Artinya, setelah suatu web server menyelesaikan respons atas suatu request ke suatu klien, maka koneksinya berakhir. Sehingga server tersebut tidak dapat mengingat masing-masing klien yang telah berkomunikasi dengan web server tersebut. Dengan kata lain, koneksinya tidak dipertahankan, melainkan langsung diputus setelah web server selesai membalas dengan respons. Ini dapat diilustrasikan seperti berikut. Pada langkah 1, klien menyapa atau mengirimkan request ke server. Ini digambarkan dengan suatu sapaan dari klien ke server, yaitu hello server. Pada langkah 2, server membalas berupa respons yang digambarkan dengan suatu sapaan balasan dari server ke klien, yaitu hello client. Setelah itu, komunikasi di antara keduanya berakhir. Sehingga, pada langkah 3, saat klien yang sama menyapa kembali server yang sama, maka pada langkah 4, server tersebut tidak dapat mengingat klien tersebut, padahal kedua server dan klien tersebut pernah berkomunikasi sebelumnya. Agar suatu server dapat mengingat masing-masing kliennya, maka cookie dapat digunakan. Cookie adalah suatu informasi atau data yang diberikan oleh server ke klien. Cookie tersebut kemudian disimpan oleh klien selama jangka waktu tertentu. Kemudian, selama klien menyimpan suatu cookie, maka cookie tersebut akan dikirimkan kembali ke server setiap kali klien tersebut mengirimkan request ke server yang sama. Ini dilakukan hingga cookie tersebut expired. Sehingga ilustrasinya menjadi seperti ini. Pada langkah 1, klien mengirimkan request ke suatu server. Server kemudian membalas dengan respons yang disertai dengan cookie pada langkah 2. Cookie tersebut kemudian disimpan pada memori klien. Lalu, pada langkah 3, klien mengirimkan request ke server yang disertai dengan cookie yang disimpannya. Kemudian, server membalas dengan respons seperti biasa pada langkah 4. Begitu seterusnya, pada langkah-langkah berikutnya, klien mengirimkan cookie ke server kembali setiap kali klien tersebut membuat request. Ini dilakukan hingga cookie tersebut expired atau kadaluarsa. Server dapat menyimpan data apapun di dalam suatu cookie, seperti user ID, setting preferensi, dan lain-lain. Ini adalah contoh di mana server memberikan ID ke kliennya. Pada langkah 1, klien mengirimkan request. Pada langkah 2, server membalas dengan respons yang disertai dengan cookie berupa ID untuk klien tersebut, yaitu 4646. Pada langkah 3, klien mengirimkan request kembali, dan pada langkah 4, server bisa mengenali klien tersebut yang sebelumnya telah diberi ID 4646. Sebagai contoh lain, misalkan ada suatu halaman setting pada suatu website di mana user bisa melakukan setting bahasa dan warna halaman seperti ini. User kemudian dapat menekan tombol save untuk mengirim setting yang diinginkannya ke server. Pada pertama kalinya, klien mengirimkan request dan dibalas dengan respons berupa halaman dengan setting default, yaitu semisal bahasa Prancis dan warna halaman putih. Kemudian, pada langkah 3, user melakukan setting bahasa Inggris dan warna halaman merah. Maka, pada langkah 4, server memberikan respons berupa halaman sesuai dengan setting yang telah dibuat, yaitu halaman berwarna merah dan berbahasa Inggris, dan disertai dengan cookie yang berisi string lang sama dengan n dan color sama dengan red. Maka, pada request berikutnya, klien menyertakan cookie yang disimpannya untuk dikirim ke server. Kemudian, pada langkah 6, server membalas dengan halaman sesuai setting pada cookie tersebut. Begitu seterusnya pada langkah 7,
8, dan seterusnya, hingga cookie tersebut expired atau dihapus secara manual. Telah kita lihat bahwa cookie adalah informasi yang berupa string. String ini disertakan pada HTTP request header yang dikirimkan oleh klien seperti pada contoh HTTP request ini. Informasi atau data cookie disisipkan dalam satu baris, yaitu pada teks yang berwarna merah ini. Jadi, cookie sebenarnya berfungsi seperti variabel yang dapat dikenali oleh halaman-halaman yang berbeda pada suatu website atau variabel lintas halaman. Spesifikasi cookie mengatur batas maksimum ukuran cookie, yaitu sebesar 4 KB. Pada sisi server, dengan PHP, cookie dapat dikirimkan ke klien dengan fungsi setCookie yang memiliki beberapa parameter, yaitu name, value, expire, dan beberapa yang lainnya. Ini adalah contoh pembuatan cookie dengan beberapa informasi, yaitu user ID, bahasa, dan warna halaman. Ketiga informasi ini kita buat dengan memanggil fungsi setCookie sebanyak 3 kali. Jika parameter waktu kedaluarsa cookie tidak dituliskan, seperti di contoh tadi, maka web browser pada sisi klien akan menyimpan cookie tersebut di memori secara temporer. Jika web browser ditutup, maka cookie akan dihapus dari memori tersebut. Sebagai contoh, untuk membuat waktu kedaluarsa suatu cookie selama 2 jam sejak cookie diberikan, maka ini adalah parameter yang dapat digunakan, yaitu waktu saat ini yang didapatkan dengan fungsi time ditambah dengan nilai 60 dikali 60 dikali 2 yang berarti 2 jam dalam satuan detik. Satu hal yang penting mengenai pembuatan cookie adalah karena diberikan oleh server dengan menyertakannya pada HTTP response header, maka fungsi setCookie harus dipanggil sebelum server mengirim konten body apapun. Sehingga ini adalah cara yang salah karena string HTML sudah mulai dikirimkan pada 2 baris pertama, baru kemudian fungsi setCookie dipanggil. Ini akan menghasilkan suatu error yang akan terlihat pada halaman website. Dan ini adalah cara yang benar, yaitu memanggil fungsi setCookie sebelum menulis kode HTML apapun. Cookie yang dikirimkan oleh klien dapat diakses pada sisi server dengan PHP menggunakan array $_cookie yang merupakan array asosiatif. Array ini merupakan variabel built-in yang selalu tersedia di PHP pada setiap script. Key dari array tersebut adalah nama dari cookie yang akan diakses. Contohnya, kode ini mengakses cookie yang bernama lang dan color. Selain cookie, kita juga dapat menggunakan session. Session memiliki mekanisme yang mirip dengan cookie. Cookie menyimpan data atau informasi pada sisi klien atau web browser, sedangkan session menyimpan data atau informasinya pada sisi server. Sehingga, klien tidak memiliki akses ke session. Selain itu, data session tidak dikirimkan melalui HTTP request header seperti halnya cookie. Jika kita menggunakan session untuk contoh kasus setting halaman tadi, maka alurnya menjadi seperti ini. Setelah klien mengirimkan request pada langkah 1, server memberikan respons berupa halaman dengan setting default yang disertai dengan suatu ID, misalnya 9876 pada langkah 2. Lalu pada langkah 3, klien melakukan setting halaman dan mengirimkan kembali ID tersebut ke server. Setting tersebut kemudian dibaca oleh server, sehingga pada langkah 4, server memberikan halaman dengan setting yang sesuai. Pada langkah 5, saat klien mengirimkan request, maka klien tersebut cukup mengembalikan ID yang diberikan oleh server. Maka, pada langkah 6, server akan mengirimkan halaman dengan setting yang sesuai. Begitu pula pada request dan respons yang berikutnya, yaitu pada langkah 7, 8, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan oleh server karena server tersebut menyimpan data setting yang dibuat oleh setiap klien.
Bentuknya dapat kita gambarkan seperti tabel ini. Setiap user yang pertama kali mengakses server akan diberikan ID yang bersifat unik. Mekanisme pemberian ID ini dilakukan secara internal oleh PHP, sehingga programmer tidak perlu menanganinya sendiri. ID tersebut diberikan kepada setiap klien dalam bentuk cookie dengan nama PHP SES ID. Pemberian cookie ini juga dilakukan secara internal oleh PHP secara otomatis. Karena data session disimpan pada sisi server, maka kita bisa menyimpan data atau informasi dengan ukuran berapapun. Data session dapat diakses pada sisi server dengan PHP menggunakan array $_session yang merupakan array asosiatif dan built-in seperti array untuk cookie tadi. Tetapi, agar dapat menggunakan array untuk session ini, kita harus memanggil fungsi session start. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa mengakses array ini. Ini adalah contoh sederhananya. Kemudian, untuk mengakhiri suatu session, kita dapat memanggil fungsi session destroy. Maka, data session yang dibuat untuk klien tersebut akan dihapus dari server. Session memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan cookie. Yang pertama, karena data session disimpan pada sisi server, maka kita dapat menyimpan data berukuran besar. Kedua, karena data session tidak dikirimkan bersamaan dengan HTTP header, maka session dapat menghemat bandwidth. Ketiga, karena data session disimpan pada sisi server, data tersebut menjadi jauh lebih aman. Sekian untuk video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan pada video ini bisa dipahami. Pastikan untuk menonton video-video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.